Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim. Ibu bapak, kita lanjutkan ngaji kita ayat-ayat semesta. Jadi di gambar depan ini adalah gambar sampul buku saya edisi pertama yang judulnya ayat-ayat semesta, sisi-sisi Al-Quran yang terlupakan, dan sekarang ini kita jadikan judul pengajian tetap tiap subuh ke pertama dan ketiga di masjid kita Baitul Muttaqin oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Keputih, ya. Nah, buku itu sampulnya mengalami perubahan. Nah, sekarang yang terbaru itu sampulnya seperti ini. Nah, ini nanti jadi saya tinggal di masjid supaya menjadi koleksi dari Masjid Baitul Muttaqin. Jadi buku ini terbit tahun 2008, sebenarnya udah lama, udah 17 tahun, ya. Nah, kemudian 4 tahun kemudian ini adalah buku Nalar Ayat-Ayat Semesta, menjadikan Al-Quran sebagai basis konstruksi ilmu pengetahuan, gitu. Nah, jadi inilah ayat-ayat semesta yang kita jadikan sebagai judul ngaji, judul utama ngaji setiap Selasa subuh. Nah, berangkat dari pertanyaan bahwa apakah Al-Quran itu tidak memuat ayat-ayat sains, ya. Dan begitu kita bicara sains, yang kita pahami secara umum selama ini adalah sains kealaman, gitu. Dan memang pada faktanya begitu kita mendengar kata Al-Quran, begitu kita mendengar kata Islam, yang muncul di pikiran kita itu adalah bab tentang iman, kafir, surga neraka, amal soleh, sodako, jihad, ya. Kemudian malaikat, setan, iblis, sholat tahajud, dan seterusnya itu. Jadi ini istilah-istilah yang ada dalam dunia fikih, istilah-istilah yang ada dalam dunia gaib, hal yang gaib, begitu. Dan nyaris tidak pernah kita menyinggung masalah-masalah sains dan teknologi. Itu jika kita mendengar kata Al-Quran dan kata Islam. Nah, ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang Al-Quran itu tidak menyebutkan hal tersebut, ya, tidak menyebutkan perihal alam yang dikaji di dalam sains dan teknologi. Nah, itu pertanyaan yang menyeruak. Jadi kenapa kok kemudian umat Islam ini terus menjadi umat yang terbelakang, menjadi umat yang tidak mempunyai kontribusi dalam
ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, ya. Nah, itu. Padahal dulu Islam pernah memimpin pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga kemudian seringkali diceritakan keutamaan ulama kita pada masa lampau. Nah, kita kembalikan pertanyaan itu kepada kitab suci kita. Apakah memang Al-Quran tidak memuat ayat-ayat alam? Itu. Pada tahun 1990, ya, saya mencoba mencari sebelumnya, tahun sebelum 1990. Saya mencoba mencari, saya mendapatkan informasi kitab ini, yaitu kitab Al-Jawahir fi Tafsiril Quran, yang ditulis oleh Syekh Jawari Tontowi. Kemudian saya coba cari kitab ini di Ampel, di Bangil, dan di beberapa toko kitab yang direkomendasikan di Jawa Timur. Saya nggak dapatkan kitab ini. Dan kemudian saya dapatkan kitab ini di toko buku ABC Garut. Karena dulu saya juga sempat ikut sempat nyantri sebentar di pesantren Cintawana, Singaparna, Tasikmalaya. Tempatnya Ketua Umum PP Muhammadiyah. Sekarang itu dulu nyantri di situ, pesantren Cintawana. Ya. Nah, kemudian saya beli kitab ini, ya. Satu set ada 13 jilid, itu 30 juz. Jadi ini yang saya miliki, ya. Jadi sekali lagi ini saya beli tahun 1990 di toko ABC Garut. Nah, nah kitab ini full gambar, ya. Ini contoh isinya, itu full gambar. Karena memang kitab ini membahas ayat-ayat alam, gitu. Nah, di Mukaddimah, di jilid pertama, Syekh Jawari Tontowi, jadi guru besar tafsir di Universitas Kairo, di Mesir, beliau menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran itu ada 750 ayat alam. Dan itu 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih yang jumlahnya hanya 150. Itu kata Syekh Jawari Tontowi. Maka sejak saat itu, sejak tahun 1990 itu, saya hampir selalu mengutip, ya, pernyataan ini di dalam pengajian-pengajian saya, gitu. Sampai kemudian tahun 2007 saya beri pengajian Ahad pagi di Masjid Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nah, kemudian selesai ngaji saya tersentak. Sudah berapa kali saya mengutip pernyataan ini, dan berapa banyak jamaah yang pernah ikut ngaji saya itu ingat dengan pernyataan ini, gitu. Jadi artinya saya semacam mempertanyakan efektivitas apa yang saya sampaikan itu. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, mengapa saya hanya mengutip? Mengapa saya tidak menghitung sendiri? Bukankah Al-Quran itu kan dijamin keasliannya
Sehingga apa yang dihitung oleh Syekh Johari Tontowi itu mestinya bisa saya hitung, gitu kan? Bisa juga saya lakukan. Nah, maka setelah itu saya minta bantuan dua mahasiswa saya pada waktu itu, mahasiswa S1 dan mahasiswa S2 untuk menghitung, ya. Nah, maka kemudian saya melihat menghitung yaitu dengan cara melihat langsung. Melihat langsung bisa dari istilah Arabnya langsung dan juga bisa melihat terjemah, ya itu. Nah, jadi melihat. Nah, misalkan di sini ya apa di sini tentang sunatullah. Nah, itu. Jadi ini sunatullah, hukum-hukum Allah. Gitu. Nah, kemudian di sini ada kata langit dan bumi. Wa ma khalaqnas sama wal ardo. Ya. Jadi langit, bumi itu adalah alam. Nah, jadi masuk ya saya hitung begitu. Nah, kemudian ini juga begitu. Ya, ini serupa. Tuh. Jadi kata langit dan bumi. Nah, ini eh, Patrones, ya penciptaan manusia, itu yang menciptakan manusia, penciptaan manusia, gitu, ya. Nah, kemudian ini ada kata matahari dan bulan, asyamsu wal qamar. Jadi ini saya kumpulkan dulu. Nih, saya catat, Ini surat 55 ayat 5, surat Ar-Rahman misalkan ya. Nah, kemudian berikutnya ini ada kata lebah, An-Nahl, ya. Nah, jadi ini masuk itu. Nah, di sini ada kata gunung, watarol jibala. Ya, watarol jibala. Jadi ini gunung. Masukkan, saya masukkan di sini. Ya, surat ke-27 ayat 88. Demikian juga dengan watasirul jibalu sairon. Jadi di sini ada kata gunung. Jadi ini saya masukkan, ya. Saya hitung maksudnya. Karena apa? Karena ada kata gunung. Gitu. Nah, berikutnya di sini ada kata laut. Marojal bahroini. Bahkan di sini disebut bahroini. Jadi dua laut. Nah itu. Jadi saya masukkan, ya. Nah, sebentar. Udah laut ya. Nah, setelah selesai, saya hitung, itu ternyata dapatnya 1108. Ya. Jadi ini 1,5 kali dari apa yang dihitung oleh Syekh Johari Tontowi. Nah itu. Nah tentu ini kalau misalkan saya sampaikan kepada jamaah, kepada publik, ya, saya tulis kemudian saya edarkan, tentu ini dipertanyakan, ya, dipertanyakan. Karena yang menghitung pertama Syekh Johari Tontowi itu dapatnya hanya 750. Nah, sementara saya dapatnya 1108, ya. Nah, Syekh Johari Tontowi itu eh, guru besar tafsir di Universitas Kairo, SIR. Nah, sementara saya dari ITS. Namanya Jawa, nggak ada Arabnya, ya. Nah, kemudian latar belakangnya semua sekolahnya negeri, sekolah sekuler, begitu kan. Nah, tentu kalau ini kemudian saya publikasi, orang tentu menjadi tidak percaya, ya, menjadi bertanya-tanya, itu jarak apa jumlahnya bedanya jauh sekali dengan yang telah dihitung oleh Syekh Johari Tontowi. Nah, maka kemudian saya coba untuk
melakukan evaluasi ulang, evaluasi. Jadi saya saya sortir ya dari 1108 itu kemudian saya seleksi lagi. Itu. Nah, seleksinya itu eh, misalkan ini ya dengan kriteria-kriteria. Nah, contohnya misalkan ini saya sebut tidak memuat informasi dinamis ya. Itu. Nah, contohnya di dalam surah ayat 4. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal aliyul azim. Itu. Miliknya, milik Allah. Ma fis samawati wa ma fil ard. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi. Wahwal aliyul azim, dan dia maha tinggi dan maha besar. Gitu. Nah, jadi di sini memuat kata langit, memuat kata bumi. Itu adalah bagian dari alam. Tetapi kalau dilihat dari sisi maknanya, ayat ini sama sekali tidak memberi petunjuk kepada saya khususnya itu tentang langit dan buminya itu sendiri. Karena di sini hanya menegaskan bahwa Allah yang maha pencipta, Allah maha penguasa, dan sekaligus Allah yang memiliki alam semesta ini. Jadi dalam konsep tauhid, realitas itu hanya ada dua. Yang pertama adalah Al-Khaliq, yang pencipta, dan yang kedua adalah Al-Makhluk. Gitu. Jadi pencipta dan yang dicipta. Itu. Yang dicipta otomatis itu menjadi milik Allah. Ya lillah. Itu. Lahu atau lillah. Nah, jadi kata langit dan bumi di sini itu tidak secara spesifik memberi ide kepada seseorang untuk berpikir tentang eh, objek yang disebut itu, yaitu langit dan bumi. Gitu. Nah, karena itu maka ayat ini kemudian saya keluarkan dari 1108 itu, ya saya keluarkan. Gitu. Saya sortir lah begitu. Berbeda dari ayat ini. Nah, ini memuat informasi dinamis ya. Surah Ar-Rum ayat 25. Gitu. Wa min ayatihi antaqumas sama'u wal ardu bi amrihi. Al-ayah. Ya. Jadi dan di antara tanda-tandanya adalah ditegakkannya atau dia menegakkan langit dan bumi dengan perintahnya. Ya, jadi di sini ada kata langit dan bumi. Jadi ini adalah contoh dua ayat yang mengandung kata langit dan bumi. Yang satu saya sortir, yang satu tidak. Ya. Nah, maksudnya dinamis itu begini. Jadi arti dari ayat ini, wa min ayatihi, dan diantara tanda-tandanya adalah ditegakkannya langit dan bumi bi amrihi, dengan perintahnya. Jadi langit bumi berdiri itu bukan karena tiang, bukan karena disangga oleh tiang, tetapi berdiri tegak itu karena perintah. Nah, ini tentu agak sulit dibayangkan, ya, agak sulit dibayangkan untuk bagaimana langit dan bumi itu berdiri tegak karena perintah, ya. Gitu.
Sebenarnya dalam kehidupan kita pun hal ini bukan hal yang aneh. Tuh. Biasanya dulu ya ketika sistem sosial kita itu masih eh, ya kita kira-kira apa sebelum tahun 2000-an ya sebelum ada medsos begitu itu biasanya seorang ibu ketika masak di dapur ya nah kemudian di situ putrinya yang katakanlah belum sekolah gitu atau sekolah tapi sedang libur ya kalender merah atau cuti bersama begitu sedang bermain di dekat sang ibu yang sedang memasak gitu. Nah, ketika proses memasak ini kemudian sang ibu baru sadar bahwa ada sesuatu yang kurang. Sebut saja Ajinomoto, micin. Ya. Maka sang ibu minta tolong putrinya untuk di Ajinomoto. Nduk, pundut ke ibu Ajinomoto. Nah, ini ya di sebelah. Nah, gitu. Lalu putrinya menjawab, nggih Bu. Nah, gitu ya. Jawab. Gitu. Nah, kemudian ibu telah memberikan uang melanjutkan memasaknya itu. Ya. Tetapi putrinya juga melanjutkan dolanane, gitu ya, melanjutkan dolanane. Itu cuma sekedar menjawab ya Bu, begitu. Nah, kemudian si ibu melihat, loh, putrinya belum berangkat. Maka ibunya memberi perintah lagi, Nduk, nah, undut ke ibu Ajinomoto, nah, begitu ya. Jadi agak naik apa intonasinya itu. Nggih Bu. Nah, gitu ya. Juga masih menjawab dengan jawaban yang juga lebih keras, begitu ya. Nah, itu. Nah, si ibu sekali lagi melanjutkan tugas memasaknya, putrinya juga melanjutkan mainnya, ya, itu. Nah, begitu kemudian melihat ke arah putrinya, ada di situ si ibunya nih agak kaget dan mulai agak kesal sehingga kemudian intonasinya dinaikkan lagi gitu ya nduk nah gitu jadi nduk gitu sudah naik lagi gitu ya udah ke ibu nah, belum selesai putrinya juga langsung kaget lalu berdiri dan berangkat nah gitu ya jadi artinya putrinya ini berdiri bukan karena pundaknya ditarik atau rambutnya dijambak atau bokongnya digepuk nah gitu loh ya itu tetapi dengan perintah ya. Nah, jadi kita paham itu ya bahwa langit dan bumi berdiri tegak itu karena perintah. Nah, ini ternyata punya padanan dalam kehidupan keseharian kita. Gitu loh. Ya. Nah, itu. Jadi berdiri karena perintah. Ini. Ya. Nah, kekuatan perintah ini jadi yang mulanya itu lemah, keras, lebih keras. Ini berarti apa? Kekuatan ya. Kekuatan perintah. Gitu. Nah, bagi orang seperti saya yang kesehariannya itu apa urusannya itu dengan alam, bidangnya alam, ini kemudian diimajinasikan sebagai gaya, ya. Nah, gaya-gaya yang mengontrol interaksi di alam semesta ini, yang kekuatannya itu berbeda-beda. Nah, gitu ya. Nah, maka ayat ini
nggak saya sortir, ya, nggak saya sortir, gitu loh. So, ya. Nah, setelah proses penyortiran ini saya lakukan 7 kali, ya, dan mau ke 8 kalinya, ya. Nah, misalkan ini juga contohnya, ini. Nah, jadi ini ayat ini memuat kata jahe, ya, memuat kata jahe. Itu. Kalau dilihat dari keseluruhan ayat ini mengatakan gini, wa yuskana fiha ka'san kana mizajuha janjabila. Dan mereka diberi minuman, ya. Mereka diberi minuman secangkir minuman campur jahe. Gitu. Jadi mereka kelak itu diberi minuman secangkir minuman campur jahe. Nah, ini sebenarnya bercerita tentang penghuni surga. Ya, penghuni surga. Jadi ini bukan engko wong-wong sing cis kamling itu, no pos kayak wedang jahe, bukan. Tapi ini kelak para penghuni surga itu, ya, itu minumannya apa nih? Wedang jahe. Ini jahe ini enggak ya? Ini berarti duduk minuman penghuni surga. Karena kalau jahe ini. Nah, itu ya. Itu. Jadi minuman penghuni surga itu ya kopi jahe, susu jahe, teh jahe, STMJ. Gitu loh ya. Ini ayatnya. Ini ayatnya nih. Surat Al-Insan 17. Nah, nah, jadi ini saya masukkan karena memuat kata jahe. Jangan kemudian dibantah. Wah, itu nggak sama dengan jahe kita. Nah, iya, wong memang itu di surga. Itu nggak bisa dibayangkan. Salahmu nggak bisa dibayang, no. Salahmu nggak bisa bayang, no. Wong iki disebut jahe, oh jahe. Jahe kok arep dibayang, no, sing liya-liya. Gitu loh ya. Jahe, oh jahe. Gitu loh. Ya. Kan ayat ini untuk kita di bumi. Nah, kalau kemudian nggak dibayang, no jahe, terus dibayang, no apa coba? Permen karet, gitu. Terus di mana akurasinya Al-Quran? Kan gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak logis mikirnya. Bahwa di surga itu nggak bisa dibayangkan, iya. Gitu loh ya. Itu. Tetapi tetap saja kita ketika Quran menyebutkan bahwa di sana nanti ada sungai-sungai yang mengalir air, ya terpaksa kita bayangkan kali. Nggak mungkin kita kemudian bayangkan padang rumput, gitu. Ya. Atau kita bayangkan daerah yang tandus. Ya, sekali ya kali. Sambil gini bayang no watus, bayang no mancing, kan gitu. Sehingga kemudian kita tertarik untuk pergi ke situ. Kita tertarik untuk masuk surga. Kan gitu. Ya. Lalu kita diceritani kali, terus kini bayang no ini apa? Bukit Jedid gitu. Di Bangkalan itu ya, yang gersang. Ya tidak pengen dolan no surga gini. Ya, sehingga kemudian pilihan ilustrasi itu menjadi tidak bermakna, begitu loh ya. Nah, ini. Ya, jadi jahe sesuatu yang kita tahu di sekitar kita, bayangkan jahe. Nah, gitu ya. Menarik ini. Opo-opo gak es tegan gitu kan. Penghuni surga itu. Opo-opo gak jus sirsat kan gitu. Apa jus apokat gitu kan ya. Nah, maka ini saya masukkan. Gitu ya. Jahe jahe. Nah, itu. Nah, jadi setelah itu, ya, nah, saya kumpulkan, ini ada macam-macam itu ya. Ada As-Sama, Al-Qamar, Ahila, ini objek langit. Al-An'am, Al-Baqarah, Himar, Al-Fil, ini hewan-hewan. Ada Zahabun, Kitrun, Nuhasun, Al-Muhel, ini logam. Ya. Kemudian An-Nahar, Al-Lail, Al-Fajr, Al-Ufuk, An-Nur. Ini alam tapi terkait dengan sistem waktu, al-lail malam, gitu kan. Fajar, waktu fajar,
munculnya matahari. Nur itu juga membuat ruangan kita itu terang benderang cahaya. Nah, kemudian nabat, nabatun, al-a'nab, an-nahil, atin, ini tanaman buah-buahan gitu ya. Dan kemudian al-alamin, al-ad, al-jabalu, ini alam, alam-alam besar ya, bumi, gunung, sungai, air, laut. Al-mauju itu gelombang. Nah, al-fulk itu perahu. Nah, perahu atau kapal laut. Nah, ini ya. Tuh. Nah, eh, setelah saya hitung 7 kali, mau saya sortir lagi, hitungan ke-8, saya kesulitan untuk membuat kriteria lagi, ya, untuk menyeleksi lagi. Kemudian saya hentikan dan saya hitung ulang, ya. Alhamdulillah, kok angkanya bulan 800, ya. Dapatnya itu 800. Nah, itu. Jadi ini. Nah, kemudian saya tulis, ya. Saya tulis. Nah, saya pada waktu itu belum melihat judul surat. Tuh. Padahal kalau saya libatkan judul surat, dari 114 surat, 31 surat itu namanya adalah nama alam. Al-Baqarah tadi sapi betina, Al-An'am hewan ternak, Ar-Ra'du itu guntur, gluduk, An-Nahl itu lebah, ya, Al-Kahfi goa, dan seterusnya sampai surat Al-Falaq, ya, itu waktu pagi. Al-Fil itu gajah. Nah ini. Nah, kemudian saya tulis, saya kirim, ya, saya kirim. Ini sampul yang versi revisi dan juga bukan yang terbaru. Yang terbaru gelarnya sudah beda. Gelarnya sudah ada profesornya. Ini cetakan yang lebih baru. Ini belum, yang itu belum. Itu belum. Nah ini sudah ditambah profesor. Berarti ini cetakan di atas 2020. Yang ini. Nah, setelah 2 bulan saya kirim ke penerbit Mizan di Bandung, saya ke Sakinah. Ya, Sakinah belum sebesar ini. Tuh. Dan bukunya pada waktu itu masih cukup lengkap, tidak seperti sekarang. Sekarang bukunya sudah relatif tidak lengkap. Sakinahnya lebih besar, tapi bukunya menjadi tidak lengkap sekarang itu dibanding yang dulu. Nah, kemudian saya nemu yang ini, yang kanan ini. Ya, itu. Jadi 160 ayat-ayat hukum Al-Qur'an. Ya, itu. Ya. Subhanallah. 160 itu kan 1/5 dari 800. Pas. Gitu. Padahal Syekh Jawahri Tontowi menyebutkan jumlah ayat alamnya 750, ayat fikihnya 150, 1/5. Sementara saya menghitung ya sampai 7 kali itu 800, dan kemudian nemu buku yang menyebutkan bahwa ayat alam itu 160. Ya udah, pas juga ya. Nah, buku ini tulisan Dr. Andes Fatur Rahman, AL, ya. Penerbitnya penerbit Apollo Surabaya. Nah, itu. Ya. Ini saya di Sakinah pada waktu itu, ya. Nah, ini. Ya udah. Ya, ini. Nah, ini suatu proses yang kemudian apa namanya ini, ya. Ya dalam bahasa orang awam kebetulan gitu, tapi kan kita percaya nggak ada sesuatu yang kebetulan. Nah, ya. Jadi ayat alam itu 5 kali lebih daripada ayat fikih. Nah, ini yang saya dapatkan, gitu ya. Itu yang saya dapatkan. Nah, jadi ini bukunya, ya. Jadi nanti saya hadiahkan supaya jadi apa namanya nih, koleksi di sini. Nah, kemudian juga ini tafsir At-Tanwir dari PP. Ya, masih 2 jilid. Nah, ini. Jadi PP itu tahun 2027 pas mau tamar. Mau tamar ya. Yang jelas pas 100 tahun
Tarji nanti akan merilis tafsir At-Tanwir 30 juz. Ya, itu. Itu spiritnya PP, Tarji. Ya. Nah, ini masih 2 jilid. Nanti saya tinggal semua di sini supaya ada bacaan alternatif. Ada bacaan tambahan begitu. Nah, kemudian yang kanan itu buku yang saya tulis tahun 2001. Jadi pada waktu itu saya dibelikan tanah oleh teman SMA yang jadi pengusaha untuk dibangun pesantren di Jember pada waktu itu. Nah, 1 hektar. Tapi saya lihat lokasinya itu jauh dari kampus Universitas Jember di Tegalboto, jauh. Sehingga saya perkirakan ini kayaknya sampai saya pensiun belum kena perluasan kota begitu ya. Nah, sehingga kemudian saya saya tolak pemberian itu karena terlalu jauh. Karena kalaupun saya bikin pesantren, pesantrennya itu adalah pesantren mahasiswa. Saya nggak ingin dari yang mulai awal begitu ya. Nah, karena pada waktu itu sebelum dibelikan, jadi sudah diintro ya sekitar 6 bulan sebelumnya, sehingga kemudian saya membayangkan loh, nanti kalau saya mimpin pesantren, santri mau saya ajari apa, gitu ya. Ya, saya ajari pertama tentu bahasa Arabnya, tapi biasanya mahasiswa itu sibuk, buk sibuk. Ya, kalaupun nggak sibuk ya buk sibuk, gitu kan. Ini gimana nih supaya nggak lagi alasan sibuk. Lalu saya rangkumkan. Nah, usorok itu saya rangkumkan, saya tulis tangan. Tuh. Setelah selesai, saya uji coba di Jember pada waktu itu. Kan saya baru pulang dari Jepang pada waktu itu, 2002. Nah, kemudian saya kursuskan. Tuh. Sehingga kemudian ada peserta itu dari luar kota di Jember itu, dari salah dari pesantren, salah satu pesantren, dia datang rombongan pakai mobil. Jadi mendengar, karena saya bukan saya iklankan, kan pada waktu itu kan saya jadi narasumber pengajian tetap di Radio Surah Akbar, sehingga kemudian saya nitip pengumuman ngaji Hikari ini. Nah, itu masih dalam tulisan tangan. Kemudian menjelang Muktamar 2005 di Malang, itu kemudian diterbitkan oleh penerbit SM, ya. Nah, metode Hikari, Arab Gundul siapa takut, judulnya yang versi SM. Nah, kemudian ketika terbit buku Ayat Semesta, ini dilihat oleh Mizan, kemudian diminta oleh Mizan, boleh nggak diterbitkan oleh Mizan? Akhirnya diterbitkan oleh Mizan. Jadi ini 3 buku, ya. Nah, jadi bab alam, kalau kita merujuk ulama, menurut surah Fatir 27, 28, 29, ya, jadi yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Inna yasallaha min ibadil ulama. Siapa itu ulama? Menurut ayat berikutnya itu innalladzina yadluna kitaballah wa aqamus shalah. Sesungguhnya ya, orang-orang yang membaca kitab Allah itu. Jadi orang yang membaca kitabullah wa aqamus shalah. Jadi ini hukum agama. Nah, kemudian wa'anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Ini sebenarnya hukum agama juga, tetapi di sini dalam konteks relasi sosial. Itu. Ya. Yarjuna tijaratan lan taburo. Jadi ini bisnis gitu. Jadi ulama itu harus memahami hukum-hukum sosial, realitas sosial. Nah, begitu ya. Nah, itu. Nah, itu 29-nya. Sementara di 27-nya disebutkan alam taro anallah anzala minas sama'i ma'an fahrajna bihi samaratin muhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bitun wa humrun muhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Jadi
di ayat ini itu justru fenomena air dari langit yang darinya diturunkannya air dari langit yang kemudian menyebabkan tanaman-tanaman tumbuh dan mengeluarkan buah-buahan yang beraneka warna, bermacam-macam. Demikian juga dengan gunung yang berwarna-warni. Jadi menurut ayat ini, ulama yang lengkap itu sesungguhnya mereka yang memahami hukum agama, hukum sosial, dan juga hukum alam. Nah ini, betul. Nah, tetapi sekarang ini Islam tuh hanya direduksi menjadi masalah fikih dan sedikit tasawuf. Nah itu, ya. Nah, ulama-ulama yang masih mempunyai kekuatan-kekuatan seperti ini saat ini itu adanya di Teheran sana, di Iran sana. Gitu. Yang ulama-ulamanya itu sekaligus filsuf, sekaligus ahli matematik, sekaligus ahli fisika, begitu ya. Nah, itu di lingkungan Syiah. Nah, itu. Karena kita tahu memang sejak Al-Ghazali menulis kitab Tahafutul Falasifah yang menggempur para filsuf, khususnya Ibnu Sina, maka sejak saat itu tradisi berpikir falsafi, logik di kalangan Muslim Sunni itu mengalami penurunan, peluruan, pudar hingga saat ini. Jadi hingga saat ini dunia Islam Sunni itu bisa dibilang mati suri, bisa dibilang wujuduhu ka'adabihi. Gitu. Kita lihat sekarang saksikan Palestina seperti apa. Padahal kurang kaya apa negara-negara Timur Tengah. Tapi mereka itu seolah-olah nggak ada lagi. Gitu. Sehingga kemudian Palestina ya sampai hari ini menjadi bulan-bulanan Israel. Nah itu. Nah ini. Ya. Nah, jadi ulama yang lengkap itu mereka memahami hukum agama, hukum sosial, dan hukum atau fenomena alam. Itu surah Fatir 27, 8, 29 ya. Nah, begitu buku saya terbit, yang sebenarnya mohon maaf, sebenarnya dengan buku itu saya maunya itu berhenti ceramah gitu kan. Saya mau fokus mengembangkan fisika sebenarnya ya. Udah nggak usah undangan pengajian lah begitu. Udah selesai tugas saya pengajian. Sebenarnya begitu. Karena cita-cita saya begitu mahasiswa, saya sebenarnya ingin mendirikan East Center for Theoretical Physics. Jadi pusat fisika teori dunia timur begitu. Jadi kalau Abdus Salam itu di Trieste di Italia, saya ingin membangun itu di Indonesia, apa di timur gitu ya. Nah itu, saya tulis buku ini. Nah, supaya saya tidak lagi diundang pengajian sana sini. Gitu. Bahkan sampai 2007 kan saya juga nggak ada di struktur baik PP maupun PWM. Gitu. Ya. Nah, tapi apa yang terjadi dengan buku ini? Ternyata undangannya makin banyak. Jadi itu di luar prediksi saya. Di luar harapan saya. Nah ini. Ya. Nah ini. Jadi ini gambar-gambar. Ini kok langsung muncul semua ya? Kok nggak satu-satu ini? Sebentar. Loh, iya, mestinya satu-satu ini ya. Nah itu. Jadi ini 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 di Brunei Darussalam. Ini. Ya, ini di Brunei Darussalam. Ini putranya Hasan al-Banna. Nah, tokoh pergerakan Ikhwanul Muslimin Mesir. Itu sekarang ini Profesor Osman Bakar, sekarang Rektor International Islamic University of Malaysia, KL. Ini Ketua MUI Singapura, MUI-nya Singapura, orang MUI-nya Singapura. Ya, itu. Ini Putri Sultan. Ini petugas pertagaannya Universitas
Nah ini di Kuantan, ya ini di Kuantan. Itu. Nah ini di Perth, Australia Barat. Ini Perth, Australia Barat. Ini di Paris. Ini di Paris. Ini di Institut Humani Design Humani Design de apa? Ya, ini di Paris. Nih. Tuh. Jadi buku ini kemudian saya presentasikan ya, di beberapa negara begitu. Dan pada tahun 2014 ini pada tanggal ini buku saya muncul di bazar buku terbesar di dunia di Frankfurt. Gitu. Nah, ini bazar buku terbesar di sini. Ya, jadi buku yang ayat-ayat semesta ini ya, itu sempat muncul di sini. Ya. Nah, jadi itu artinya buku itu bukan buku ecek-ecek. Karena muncul di bazar buku terbesar di dunia sekali lagi. Ya, itu. Kalau bazar buku di Kebote mungkin ya udah pokoknya buku gitu kan ya. Buku mujarobat lah, buku apa gitu. Ya, buku klinik, buku apa tampilkan semua. Yang penting jumlah bukunya banyak gitu kan ya. Nggak perlu disortir bukunya. Ini enggak, ini di Frankfurt ya. Bazar buku terbesar di dunia. Nah itu. Nah, buku ini muncul. Jadi sekali lagi itu ya. Nah, bahkan kemudian di Kuala Lumpur terkait dengan ini dipandang sebagai mazhab tersendiri dalam wacana Islamisasi ilmu pengetahuan. Mazhab kelima, ya, setelah apa? Naqib Al-Atas, Al-Faruqi, Hussein Nasr dan Saudin Sardar. Nah, ini mazhab kelima, gitu. Jadi saya sebenarnya pendiri mazhab kelima dalam Islamisasi ilmu pengetahuan, gitu ya. Nah itu. Nah, jadi singkat cerita sebenarnya kesempurnaan Islam itu diwakili oleh trilogi Tuhan, alam, dan manusia. Nah, karena kita selama ini mereduksi Islam hanya persoalan fikih, jadi kita hanya fokus ke hubungan dengan Tuhan. Ya, kita abai pada fenomena alam. Nah, kemudian yang memperhatikan alam itu adalah orang-orang Barat, diikuti oleh Jepang, ya, sekarang Cina itu, sehingga kemudian mereka sangat powerful, gitu ya. Padahal kitab suci kita, seperti yang saya sebutkan tadi, itu memuat 800 ayat alam. Dan itu 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih. Karena itu tidak patut diabaikan. Pengabaian terhadap ini membuat dunia Islam, semua dunia Islam saat ini, itu kan praktis tidak ada yang berstatus sebagai negara industri. Kita ini sebagai negeri-negeri konsumen, negeri user. Padahal Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ya, supaya bisa menjadi rahmat, maka kita rahmat itu namanya memberi. Supaya kita bisa memberi, kita harus kaya, kita harus mempunyai sesuatu. Nah, supaya mempunyai sesuatu berarti kita harus produktif. Berarti kita harus menjadi bangsa produsen, bukan bangsa konsumen, bukan bangsa user. Jadi, mari kita melakukan intensifikasi ngaji ayat alam dan juga ngaji alam itu sendiri. Nah, kalau Al-Quran dalam bahasa Arab, alam itu dalam bahasa matematik. Nah, itulah yang harus kembali dipelajari oleh putra-putri kita umat Islam untuk mengembalikan kesempurnaan Islam. Ya, menguasai ilmu-ilmu alam, teoritis maupun praktis, itu akan memberi kekuatan material kepada kita. Jadi kita nanti perangnya tidak cukup hanya mengandalkan doa dan ketepel. Ya. Jadi pada waktu itu kan kita begitu tergugah, begitu melihat Iran datang menggempur Israel dengan rudal-rudalnya. Lalu kita punya yang semula itu rasanya udah gimana. Setiap kali melihat berita tentang saudara kita di Gaza, kita kemudian merasa nggak bisa apa-apa. Begitu datang tentara Iran, ya, dengan rudal-rudalnya,
digempur Tel Aviv, Haifa dan sekitarnya itu, kemudian kita masih kembali ada harapan, kembali ada kebanggaan bahwa dunia Islam itu ternyata bisa. Padahal Iran pada waktu itu lama diembargo ya oleh Barat, khususnya Amerika. Tetapi dengan diembargo itu senjata-senjata yang luar biasa dari Iran justru ya berkembang dengan pesat. Nah, mungkin kita juga perlu diembargo supaya senjatanya juga bisa berkembang cepat, gitu. Itu supaya korupsinya langsung terhenti, gitu. Nah, kita ini sampai sekarang kan ya masih santai-santai aja, ya. Itu kayaknya perlu diembargo, gitu. Supaya kemudian kita mau puasa lalu mau bergerak bersama, begitu ya. Karena ini nggak sadar-sadar umat ini, gitu ya. Nah, itu. Jadi itulah. Nah, itulah jamaah. Jadi sekali lagi di dalam Al-Quran ada 750 ayat alam, 800 ayat alam, 5 kali lebih banyak, makanya tidak boleh diabaikan. Jadi kita harus ngaji itu, kesadaran untuk itu. Jadi sebagian putra-putri kita masukkan dalam bidang kealaman supaya menjadi sarjana sains, menjadi insinyur teknik, menjadi tenaga medis, menjadi insinyur pertanian. Dan itu yang menggambarkan perihal kesempurnaan Islam. Jadi Islam tidak cukup hanya fikih dan tasawuf. Tidak cukup hanya ihsan dalam artian baik, tapi kita juga harus produktif. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.